Selamat sore teman-teman. Sore yang indah di belakang rumah saya di daerah Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Jadi saya baru saja pulang jalan-jalan dari pulang motoran dari Metese seperti biasa. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas pendapat seorang pakar, seorang dokter otak, ya. Jadi neurophysician. Saya lupa nama sebutannya. Nama beliau adalah Ryu Hasan. Dia pernah mengatakan begini: belajarlah untuk semakin hari semakin merasa tidak penting. Jadi kalau zaman sekarang mungkin orang menekankan pada self-importance, pentingnya diri, justru Dr. Ryu Hasan ini mengajari kita untuk menegasikan perasaan itu, merasa penting. Karena seperti yang dia katakan, kamu nggak ada itu dunia nggak apa-apa. Tapi justru kalau serangga nggak ada, dunia ini atau lebah tidak ada, maka dalam waktu hanya berapa jam saja kehidupan di seluruh dunia punah. Tapi kalau manusia tidak ada, malah bumi ini berjalan dengan baik, itu ya. Kalau dilihat dari sisi evolusi, memang manusia ini muncul, kalau alam semesta atau bumi ini bisa kita ibaratkan keberadaannya 24 jam, satu hari satu malam, maka keberadaan manusia itu adalah mungkin 30 detik terakhir dari 24 jam itu. Jadi kita baru saja muncul. Jadi sebelumnya ini tidak ada manusia. Jadi ya selama 4,5 miliar tahun yang katanya usia bumi ini, manusia itu baru ada sekitar 1 juta tahun yang lalu, yang sudah Homo sapiens ya. Sebelumnya kan sudah ada yang Australopithecus, tapi saat itu wujud kita itu lebih mirip simpanse dibandingkan dengan manusia modern, dengan kita yang sekarang. Jadi intinya Dr. Ryu Hasan ini mengatakan, belajarlah untuk menegasikan diri, belajarlah mengurangi merasa penting, karena kamu itu tidak sepenting itu. Kalau menurut saya dari sudut pandang parsial, sudut pandang biologis yang parsial gitu ya. Ya betul, kita memang keberadaan lebah atau keberadaan serangga itu lebih penting daripada keberadaan kita. Tapi keberadaan kita sebenarnya, wujud manusia itu adalah puncak evolusi selama miliaran tahun. Jadi evolusi miliaran tahun yang kita berasal dari yang tadinya mikroorganisme di laut, kemudian berevolusi menjadi binatang laut, menjadi ikan, kemudian menjadi amfibi, kemudian menjadi reptil, kemudian menjadi aves, kemudian menjadi mamalia, kemudian menjadi primata, kemudian menjadi kera besar, kemudian berevolusi lagi menjadi manusia.
keberadaan kita itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan semua makhluk yang lainnya. Jadi kurang tepat bila dikatakan bahwa kita itu tidak penting. Kita ini adalah tujuan dari keberadaan semua makhluk yang lain sebelumnya, semua spesies yang mendahului kita. Ya betul, kalau tidak ada lebah, tidak ada serangga, mungkin dalam beberapa jam saja sudah punah kehidupan yang ada di bumi ini. Tapi ingat, keberadaan lebah, keberadaan serangga, keberadaan ikan, dan semua spesies yang mendahului kita, itu mereka berevolusi ada demi mewujudkan badan kita ini, tubuh yang kita huni ini, tubuh yang bisa mengekspresikan kecerdasan cerebral, kecerdasan otak yang hanya bisa diraih setelah berevolusi selama 4,5 miliar tahun. Sehingga kalimat jangan merasa penting atau kurang-kurangi merasa penting, saya rasa itu belum kalimat yang utuh. Kalimat yang utuh adalah bahwa setiap diri kita penting, namun kita harus, setelah kita berbadan manusia, kita harus bisa mengenali mana yang penting dari diri kita. Karena setelah kita menjadi manusia dan bisa bernarasi, bisa bercerita, kita bisa memiliki dua hal dalam hidup. Kita bisa memiliki hidup. Yang pertama, hidup. Yang kedua, kita bisa memiliki cerita hidup. Nah, sebenarnya yang dimaksud tidak penting itu adalah cerita hidup. Peran saya sebagai apapun sekarang saya adalah pengajar. Itu adalah cerita yang sebenarnya yang saya gunakan untuk bisa mengakses kehidupan itu sendiri. Apakah peran saya akan selamanya seperti ini? Tidak. Dulu saya tidak memiliki peran ini, peran sebagai pengajar. Nanti suatu saat mungkin perannya berbeda. Nah, kalau kita terikat pada hal-hal yang pada cerita hidup ini, yang mungkin dimaksud Dok Des ini, cerita hidup. Saya adalah orang kaya, saya mungkin ya, kalau Anda orang kaya, saya yang orang kaya, saya yang sekarang mungkin berwajah tampan, mungkin ya, saya yang sehat badannya. Itu cerita hidup. Nah, cerita ini selalu berubah. Kalau kita bergantung pada sesuatu yang terus berubah, maka suatu saat ketika yang kita lekati itu tidak ada, maka kita menjadi tidak ada juga. Kita kehilangan diri. Tetapi kalau yang kita lekati adalah identitas sejati kita, bahwa kita ini adalah titah, sesama titah, yang sama pentingnya dengan semua titah yang lain, maka kehilangan peran, kehilangan segala sesuatu yang berkaitan dengan cerita tentang hidup, entah itu kekayaan, entah itu hubungan, relationship, itu tidak membuat kita hilang, tidak membuat kita kehilangan diri. Apakah kita tidak sedih ketika umpamanya saya punya pacar terus putus, kehilangan pacar saya? Oh, sedih. Suka duka itu bagian dari cerita hidup. Ya sedih, tapi tidak membuat kita kemudian kehilangan diri ini. Kita tetap bisa melanjutkan hidup ini dengan mengganti cerita. It's okay ceritanya berubah, tapi hidup tidak pernah berubah. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Besok badan ini juga tidak ada. Yang saya maksud tidak ada itu badan ini. Badan ini dulu nggak ada. Saya
50 tahun yang lalu badan ini belum ada, sekarang ada. Mungkin 50 tahun yang akan datang badan ini sudah tidak ada, tapi hidup selalu ada. Nah, yang maha hidup itulah, atau kehidupan itulah identitas sejati dari setiap kita. Itulah yang kita hormati, itulah yang kita sakralkan. Kita tidak mengagung-agungkan cerita hidup kita, karena cerita hidup selalu berlalu. Sekarang saya ganteng, mungkin ya, saya lihat saya ganteng. Dulu juga sempat ganteng, mungkin nanti berapa tahun lagi masih ganteng, tapi tidak selamanya seperti ini. Suatu saat badan ini akan lenyap, tetapi ada yang tidak lenyap, yaitu kehidupan itu sendiri, Tuhan yang maha hidup. Nah, bergantung atau melekati sesuatu yang abadi itu yang kelengkapan dari kalimat Dr. Yohasan itu, bahwa jangan menganggap diri penting. Yang dianggap tidak penting adalah sebenarnya cerita hidup kita. Cerita hidup itu nggak penting karena itu selalu berubah, kita ikuti alurnya. Tapi yang terpenting adalah esensi hidup yang ada di dalam diri setiap kita, yang ada dalam diri setiap makhluk, yang itu yang kita hormati, yang itu yang kita sembah. Demikian teman-teman. Saya Rahmat Dermawan dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.